Di suatu malam sunyi, ketika angin hanya berani menyentuh dedaunan dengan lembut, seorang bayi perempuan lahir dari seorang ibu yang bertahun-tahun menangis, memohon kepada Tuhannya. Hari itu, langit menyimpan rahasia. Dari rahim yang dulu dianggap sepi, Allah menumbuhkan sebuah cahaya yang kelak mengguncang zaman. Maryam binti Imran. Hana, istri Imran, adalah wanita salehah yang setiap malam berdoa dengan air mata. Ketika akhirnya Allah mengabulkan doanya, ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, anak ini aku wakafkan hanya untukmu. Jadikan ia hamba-Mu yang suci." Hana kira bayi itu laki-laki. Namun ketika ia melahirkan dan melihat bayi perempuan mungil di pelukannya, hatinya bergetar. Ia berkata dengan lirih, "Ya Tuhanku, ini perempuan." Namun dalam kadar Allah, perempuan inilah yang akan menjadi sebaik-baik wanita sepanjang masa. Sejak kecil, Maryam dibawa ke mihrab, di tempat Nabi Zakaria beribadah. Ia tumbuh tenang, penuh adab, hampir tak terlihat bermain seperti anak-anak seusianya. Di sini hikmah ia muncul. Jiwa yang dibesarkan bersama ibadah akan mencintai sunyi lebih daripada keramaian. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Nabi Zakaria melihat Maryam kecil duduk tenang di mihrab. Bibirnya bergerak pelan membaca ayat-ayat Allah. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk, ia menemukan buah-buahan musim panas saat musim dingin, dan buah musim dingin pada musim panas. "Wahai Maryam, dari mana semua ini?" Maryam tersenyum lembut, "Ini dari Allah. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa batas." Kalimat itu kelak menjadi doa yang mengubah sejarah keluarga Zakaria. Seiring dewasa, Maryam memilih jalan sunyi. Ia lebih nyaman bersama Allah daripada dunia. Ia sering menangis dalam sujud, merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat daripada denyut nadinya sendiri. Dan orang-orang di sekitar masjid berkata, "Kami tidak pernah melihat perempuan lebih pemalu, lebih suci, dan lebih tunduk kepada Allah selain Maryam." Di sini hikmah ihya. Kesucian bukan sekadar tubuh, tetapi hati yang merasa diawasi Allah setiap saat. Suatu hari, Maryam keluar ke tempat yang lebih jauh dari kampungnya. Udara sore terasa tenang, namun hatinya tiba-tiba bergetar. Seakan alam berhenti bernapas. Tiba-tiba tampaklah di hadapannya seorang lelaki. Wajahnya bukan seperti manusia biasa, terang, suci, dan memancarkan wibawa. Maryam terkejut dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu, jika engkau bertakwa." Lelaki itu tersenyum lembut. Ia berkata, "Aku adalah utusan Tuhanmu. Aku datang membawa kabar gembira. Engkau akan mengandung seorang anak suci." Maryam tercekat. Ia bukan perempuan biasa. Ia perempuan suci yang tak pernah disentuh lelaki. Ia berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana aku akan memiliki anak, sedangkan aku tak pernah disentuh seorang lelaki?" Jibril menjawab, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Hanya dengan berkata jadilah, maka jadilah." Dunia menjadi hening. Awan seakan berhenti bergerak. Saat itulah, Maryam menerima takdir paling berat yang diberikan kepada seorang wanita. Maryam kembali dalam keadaan bingung. Di malam-malam sunyi, ia memegang perutnya, merasakan kehidupan tumbuh di dalamnya. Namun bersama itu, ketakutan datang. Apa kata kaumnya? Bagaimana ia menjelaskan? Ia menangis dalam sujud. Lisannya tidak meminta keselamatan dari manusia, melainkan hanya satu, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku sedetik pun." Hikmah iya. Beban paling berat bagi orang salah adalah prasangka manusia, bukan cobaan Tuhan. Maryam berjalan jauh hingga mencapai tempat terpencil, dekat sebatang pohon kurma. Ketika rasa sakit persalinan datang, ia bersandar pada batang pohon. Kesakitan itu begitu dahsyat, sampai ia berbisik, "Andai aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tak dikenal." Namun Allah tidak membiarkannya dalam putus asa. Suara lembut memanggil, "Jangan bersedih, wahai Maryam. Di bawahmu ada mata air. Goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya jatuh buah-buah yang segar untukmu. Makanlah, minumlah, dan tenangkanlah hatimu." Dengan kekuatan yang hampir tak ada, Maryam menggoyahkan pohon itu, dan kurma-kurma jatuh. Seperti hujan rahmat, Maryam kembali ke kaumnya. Anak kecil itu berada dalam gendongannya.
wajahnya berseri seperti cahaya fajar. Namun begitu melihat Maryam membawa bayi, kaumnya tercengang. "Wahai Maryam, bukankah ayahmu lelaki yang baik? Bukankah ibumu wanita suci? Dari mana anak ini?" Maryam tak membela diri. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Kaumnya marah. "Bagaimana kami berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan?" Dan tiba-tiba, bayi itu membuka mulutnya. Dengan suara yang bukan suara bayi, ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Semua orang terdiam. Di hari itu, Maryam mendapat pembelaan dari bayi yang belum bisa berjalan. Maryam binti Imran bukan hanya ibu seorang nabi. Ia adalah simbol kesucian hati, kesabaran dalam fitnah, keteguhan dalam ujian, dan tawakal yang sempurna kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya sering menekankan bahwa kesucian sejati bukan pada tubuh, tetapi pada hati yang selalu merasa cukup dengan Allah. Dan Maryam telah menunjukkan itu sepanjang hidupnya. Wallahu alam.